tuh mungkin aku dibiarin tidur sama Mas Emil tuh cuma sekali dua kali, terus habis itu anaknya selalu nggak boleh mama tidur sama aku gitu. Enggak, aku memang kebetulan lagi di Jakarta, memang ada acara keluarga, terus kebetulan diundang sama Aurel, jadi aku datang ke sini bawa kalian juga. Memang yang kakak-kakaknya nggak ikut soalnya lagi sekolah kan, dan ini memang Amina usianya masih 2 tahun, jadi kali juga seusia sama Amina, jadi aku bawa kali. Emil sendiri kenapa nggak ikut? Dia ada acara, dia di Jakarta juga. Aku barengan sama Mas Emil, tapi Mas Emil lagi ada kerjaan. Ya sebenarnya ketemu sama keluarga, terutama keluarga besar, keluarga inti. Lama-lamain ketemunya, kemudian keluarga besar, kita makan-makan, kemudian teman-teman, kebanyakan sih sebenarnya untuk bersosialisasi. Yang Memori makanan yang kamu suka di Jakarta di mana? Cilok. Kenapa tuh? Karena di Surabaya ciloknya beda rasanya. Di Surabaya tuh pentolnya enak-enak, tapi kalau di Jakarta ciloknya enak. Jadi aku paling yang aku ingat tuh itu, sama ada berbeda sama gorengan. Aku memang tukang jajan kan, jadi yang aku ingat malah jajanan ya. Ya, yang es krim itu? Iya, sama pokoknya semua deh. Mau cobain yang viral-viral, udah lama nggak cobain yang viral-viral juga. Apa ya? Nggak tahu sih, dijalanin aja. Mungkin supportnya banyak, jadi aku nggak kerja tuh sendiri, jadi nggak terlalu capek juga. Ada suami yang selalu turun tangan kalau untuk masalah anak, terus juga dibantu sama susnya. Itu penyelamat, terus juga support system dari mulai mama, mertua aku, ada kakakku, ada ipar, itu semua juga ngebantu luar biasa. Jadi aku sibuk banget nih gitu, sering keluar kota, hampir sering banget tinggalin anak-anak, paling seminggu itu kalau di rumah berapa kali aja gitu ya. Nah itu ada adekku, ada mamaku, ada mertua, ada semua yang bisa dititipin, dan anak-anak tuh dibikin senang, jadi aku juga sendiri pun senang. Kayaknya sih lebih ke itu. Nih, menjadi seorang istri pejabat gitu loh, buat kamu seperti apa sih? Yang dulu kan kita tahu ya kamu yang kecil-kecilnya gitu loh. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, kalau untuk aku pribadi sih nggak ada bedanya, cuman memang kehidupannya yang beda, jadi pergaulannya lebih luas lagi. Kalau dulu kan lebih taunya ya teman-teman sesama artis gitu ya, tapi sekarang tahu pejabat juga yang padahal dulu mungkin aku lihatnya di TV aja gitu. Jadi memperluas pergaulan, memperluas network, terus juga ada beberapa yang aku pelajarin juga, dari mulai protokoler dan sebagainya, itu sebetulnya jadi input yang bagus juga sih buat aku. Tapi Bu Pravin itu kalau kemana-mana selalu menyiapkan makanan sendiri dari rumah. Kenapa tuh alasannya? Kadang-kadang aja sih kalau misalnya itu, karena ya kalau anaknya masih kecil kali ini tuh kadang-kadang tuh kan kita nggak bisa tebak di tempat, di restoran atau apa itu tiba-tiba anaknya nggak suka. Jadi kita biasanya pastiin buat makan, bawa makanan yang memang anaknya suka, jadi lebih aman gitu loh, sentosa ibunya gitu. Tapi kamu kan kemarin sempat kalau misalnya pergi, kayaknya agak susah untuk ninggalin si kecil gitu lah, harus banyak drama dulu gitu loh. Gimana kamu menyikapinya seperti apa sih? Karena aku sekarang ini kan punya anak udah agak gedean, terus juga udah punya anak yang kecil. Jadi udah pelajarin gitu setiap usia tuh fase-fasenya. Jadi justru ketika, ya terutama yang ini, ketika kalau misalnya ditinggal tuh masih ngambek-ngambek anaknya kan, itu aku malah nikmatin aja sih gitu, karena pernah ada proses di kakaknya seperti itu juga. Dan sekarang ketika aku kenang masa-masa itu waktu kecil si kakaknya itu malah jadi seneng. Iya, aku di ini loh sama anak-anak gitu, karena ketika kakaknya sekarang udah mulai agak cuek-cuek dikit kan sama mamahnya, jadi malah justru seneng. Dulu mama pernah dinangisin loh, pergi sedikit nggak boleh, apa sedikit nggak boleh, jadi dinikmatin aja setiap fase usianya. Kecilnya kamu kan suka manja ya? Akunya manja. Dan sekarang sama anak-anak biasanya yang manja siapa sih? Anak-anak yang ikut kita kamu? Kita saling manja. Beneran, anakku yang cewek itu yang paling gede, dia tuh mandiri tapi manja di saat yang bersama. Jadi kalau misalnya untuk sekolah dan sebagainya dia tuh mandiri, tapi kalau udah di rumah terus udah ini tuh dia lumayan manja sih gitu. Jadi kalau denger dia cerita tuh bisa panjang banget deh kalau ceritain. Tadi aku di sekolah gini, nah anak yang cowok dia walaupun mungkin karena cowok ya, jadi pembawaannya agak cuek, tapi ketika malam gitu ya, dia yang paling sering menjajah. Jadi dari seminggu tuh mungkin aku dibiarin tidur sama Mas Emil tuh cuma sekali dua kali, terus habis itu anaknya selalu nggak boleh mama tidur sama aku ini, jadi gitu. Yang enggak dong, enggak. Astagfirullahaladzim.
Karena aku nggak tega sama anak-anak kalau misalnya masih punya kesibukan yang tinggi, anak-anaknya ditinggalin terus. Kadang-kadang tuh tetap ada rasa bersalah dan juga ada rasa nggak teganya. Tapi di satu sisi sekarang juga udah 3 ya anaknya, sudah cukup banget kalau buat aku ya gitu. Jadi udah senang dikasih karunia sama Allah buat punya anak. Kita makan Mbak, keluarga kita tuh suka makan. Jadi kalau misalnya quality time kalau sama anak-anak terutama ya, malah kita makan tuh mulai dari masaknya. Jadi kita masak, kita pesen menu, kita belanja bareng sampai masak sampai kita makan. Jadi momen proses itu semua yang kita nikmatin. Oke. Terima kasih. Makasih ya.